Haleluya. Kalian, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya dari seksi ibadah dan koordinator yang tugas. Terima kasih dan buat dosen juga yang yang memberikan ke saya kesempatan buat menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nah, di saat ini saya akan menyampaikan satu satu tema, yaitu kasihnya Tuhan. Nah, kalau kita biasanya kalau bilang kasih pasti kita berpatokan bahwa kasih itu adalah berbuat hal yang baik. Tapi saya mengangkat tema ini karena terkadang kita merasa Tuhan mengasihi kita, tetapi kenapa kita terkadang merasakan hal yang tidak enak? Nah, itu kenapa? Padahal tanpa kita sadari itu terjadi karena kasihnya Tuhan. Kenapa saya bilang kasihnya Tuhan? Karena eh, Tuhan menegur kita dan mendisiplinkan kita karena Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang yang dikasihnya. Misalnya seorang bapak, dia mengasihi anaknya, pasti ada teguran, ada cambuk di situ, ada mereka itu memiliki kasih seorang anak. Nah, kita baca bersama-sama Yeremia apa? Bacakannya buat kita semua. Firman yang datang kepada Yeremia tentang kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Hakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama Yeremia kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem katanya dan pemerintahan Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka Tuhan akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku datangkan mata kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Amin firman Tuhan. Nah, dari sini saya bisa kalau kita bisa melihat bahwa di ayat ini eh, kita melihat bangsa Israel yang waktu itu dalam konteks ini yaitu kaum Yehuda. Di situ mereka melakukan hal yang jahat, dari dari di masa Yoyakim itu sampai terus-menerus dan sudah 13 tahunnya Yeremia ini selalu bilang kepada kaum Yehuda bahwa eh, seharusnya mereka itu berbalik gitu loh, karena mereka sudah ada di titik di mana mereka melakukan kejahatan dan itu sudah sangat jahat di menurut Tuhan. Nah, dan di sini setelah mereka memberitahukan kepada orang-orang Israel ini supaya mereka berbalik, tetapi mereka tidak berbalik kalau kita baca di cerita tadi. Nah, memang pendisiplinan Tuhan harus ada, tetapi saat ini saya akan membahas konteks di mana kita harusnya taat kepada Tuhan agar hal yang buruk tidak terjadi pada kita. Kalau kita dilihat dari konteks yang tadi itu di mana orang Israel itu diberitahu oleh para nabi, yaitu salah satunya juga Yesaya, dan akhirnya tetap mereka keras hati, mereka bebal, dan akhirnya Tuhan eh, Tuhan mendisiplinkan mereka lewat Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Itu kalau kita kenal dengan pembuangan. Tapi saya akan membahasnya tentang ketaatan, bukan dari pembuangan itu. Nah, bagaimana caranya? Kita hanya perlu taat. Nah, kembali ke konteksnya tadi. Dalam konteks ini, mari kita belajar tentang Israel yang tidak mau taat. Tetapi Tuhan memakai nabi-nabinya mengingatkan bahwa mereka, kaum Yehuda, yaitu bangsa Israel, yang sudah banyak melakukan kesalahan. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut dari pembahasan ini, mari saya mengajak supaya kita mengetahui beberapa hal ini. Pertama, kesalahan apa yang dibuat kaum Yehuda? Nah, yang kedua, kenapa Tuhan tetap mengasihi kaum Yehuda? Kasihnya Tuhan seperti apa? Nah, kalau di situ di slide mungkin bisa dilihat bahwa
kesalahan apa yang dibuat kaum Yehuda, yaitu mereka tidak taat. Terus kenapa Tuhan tetap mengasihi kaum Yehuda? Karena ada perjanjian. Nah, terus kasihnya Tuhan seperti apa? Nah, itu pendisiplinan. Oke. Nah, dari sini kita bisa, kalau kita baca dari tadi dari ayat 1 sampai ayat 7 itu dibilang bahwa Tuhan mengutus Yeremia dan beserta nabi-nabinya yang lain untuk mengingatkan kepada kaum Yehuda bahwa mereka sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, perbuatan apa sih yang mereka lakukan? Yaitu perbuatan sikap tindakan yang tidak baik. Dikatakan dalam Alkitab di dalam ayat 5 itu dikatakan bahwa mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Terus lagi yang kedua, mereka mengikuti Allah lain selain Tuhan dan membuat berhala. Kita bisa melihat di ayat 6 itu, saya bacakan di ayat 6. Juga janganlah kamu mengikuti lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Jangan kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu. Buatan tanganmu ini bisa dipastikan bahwa ini adalah mereka melakukan suatu hal yang tidak baik, yaitu membuat misalnya patung untuk mereka sembah sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, eh, itulah yang membuat murka Tuhan itu datang kepada kaum Israel. Nah, tetapi Tuhan dengan kasihnya Tuhan, Tuhan mengutus para nabi yang salah satunya Yesaya untuk menegur bangsa yang sudah bebal ini. Nah, di ayat di ayat 4 dan 7 tulis bahwa apa yang dikatakan para nabi kepada kaum Yehuda, mereka tidak mau mendengarkan dan memperhatikan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, mereka ini dikasih kabar, udah dikasih berita Injil kebenaran firman Tuhan, tapi mohon maaf di waktu itu belum ada Injil, belum ada Injil, mohon maaf. Di situ mereka sudah kalau para nabi itu tugasnya kan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, tetapi pada waktu itu bangsa Israel mereka nggak mau taat gitu loh. Sampai dibilang di ayat 7, di ayat 4, mereka tidak mau mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa orang Israel ini mereka nggak taat. Terus oleh sebab itu Tuhan sakit hati, di ayat 7 Tuhan bilang itu. Dan jika kita membaca ayat-ayat seterusnya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang mengasihi mereka, memberikan pengajaran dengan memakai Nebukadnezar, Raja Babel untuk mendisiplinkan mereka, yang biasa kita kenal dengan pembuangan ke Babel. Nah, lalu apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel begitu aja? Enggak. Tapi Tuhan itu Maha Kasih dan selalu menepati janjinya. Kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Yeremia, secara singkat Tuhan mau berkata bahwa sesudah genap 70 tahun bangsa Israel itu dibuang, mereka akan dikembalikan. Nah, itulah janji Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat dari tadi bahwa walaupun bangsa Israel sudah bebal, tapi Tuhan tetap menegur. Nah, setelah Tuhan menegur, mereka juga tetap melakukan hal yang tidak baik. Nah, setelah mereka melakukan hal yang tidak baik ini, Tuhan pasti marah. Karena setiap kesalahan ada konsekuensinya. Betul tidak? Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa bangsa Israel nggak taat. Tetapi setelah mereka sudah didisiplinkan Tuhan, apakah Tuhan cuma sampai situ bekerja sama hidup mereka? Enggak. Tapi ada janji di sana, yaitu 70 tahun itu mereka ada di pembuangan Babel. Setelah itu mereka dikembalikan. Nah, apa saran buat kita di dalam konteks ini? Yaitu pertama, Tuhan menegur kesalahan kita. Dari kisah tadi, kita bisa melihat bahwa orang yang dikasihinya mungkin itu dengan tetap Tuhan akan tindakan untuk memukul. Nggak mungkin, karena Tuhan pastinya sebelum Tuhan melakukan tindakan, mengambil tindakan, Tuhan itu membuat satu teguran dulu. Mungkin misalnya kalau kita berbuat salah, mungkin ada teman dari kita misalnya kalau di asrama, kita buat salah, ada teman yang bilang, kamu ini udah buat salah. Kalau enggak, kalau di kampus, misalnya, ini udah buat salah dari dosen yang ingatkan ke kita. Begitu juga dengan bangsa Israel di saat itu. Ketika mereka sudah melakukan kesalahan, Tuhan bukan biarkan, tapi karena Tuhan mengasihi mereka, mereka itu ditegur oleh Tuhan. Jadi kadang kan kita merasa, oh saya ditegur, ini nggak enak banget. Ya memang nggak enak kalau ditegur, apalagi itu menyangkut kesalahan pribadi kita, atau enggak masalah kelompok dan lain-lain. Tapi kalau ada teguran, itu kita merasa nggak enak. Tapi dengan teguran itu kita boleh disadarkan gitu loh. Dari situ kita bisa belajar bahwa jika teguran itu ada buat kita, itu pasti membuat
ada orang yang mengasihi kita gitu loh. Nggak mungkin orang menegur kita tanpa alasan. Nah, kalau orang itu nggak tegur kita, bisa jadi dia nggak peduli sama kita, betul kan? Nah, jadi kalau dia masih peduli sama kita, berarti dia bisa menegur kita. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mungkin sudah ada saatnya kita karena asik main game, nonton drakor dan lain-lain, tiba-tiba kita, jangan ketawa ya, tiba-tiba kita sudah lupa doa. Apalagi kalau malam udah nonton, misalnya udah 11, jam 12, tiba udah itu kan. Tapi kalau drakor di situ, matanya masih ada di situ. Ya saya juga gitu sih sebenarnya. Nah setelah gitu, oh, ada pernah suatu kejadian saya pribadi, di mana saya sudah menonton, udah enak banget udah nonton. Tapi pas pas udah, oh udah capek, udahlah tidur aja. Biasanya orang kalau mau tidur pasti doa dulu, doa dulu. Tapi kalau saya, ah udahlah, udah ngantuk. Sampai kalau pegang HP lagi tiduran, jatuh-jatuh HP-nya tapi tetap di situ gitu loh. Nah, apa sama atau mungkin teman-teman pernah mengalami udah pegang HP, udah udah asik-asik nonton tapi kalau udah ngantuk kan HP-nya sampai jatuh atau enggak sampai gimana, pernah nggak? Bohong. Nah, jadi begitulah kalau misalnya kita sudah lupa berdoa, sudah lupa menyembah Tuhan, pastinya Tuhan akan menegur kita. Misalnya kita mau ke toilet tiba-tiba kepleset. Tapi itu ya semoga jangan terjadi di kita lah ya. Nah, jadi misalnya, hal-hal yang, membuat kita sadar gitu loh. Kadang pernah saya, karena saya mau keluar waktu itu, tapi saya nggak berdoa. Biasanya kayak kalau mau keluar dari satu tempat, itu saya berdoa dulu. Tapi waktu itu enggak. Pas saya mau berdiri dari ranjang, itu kejeduk. Maksudnya kejeduk itu, apa ya, kepala itu kena di apa namanya, di ranjang. Nah itu kok, "Ini kenapa ya? Kok saya jadi gini ya?" Itu setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata saya nggak doa. Nah, jadi hal-hal yang simpel, yang kadang kita rasa nggak mungkin, tapi kalau Tuhan yang mau menegur kita, pasti itu mungkin. Nah, terus setelah kita ditegur, apa respon kita? Yaitu langsung taat. Kenapa langsung taat? Karena kalau orang nggak taat, bisa jadi dia kena apa? Kena batunya. Misalnya kita mau melakukan satu tindakan nih, tapi ada saatnya kita langsung ditegur tapi sama yang sudah berdiri ranjang itu tapi nggak berdoa, tiba-tiba itu saya kejepit. Nah, dia nggak lagi gitu loh, udah mungkin jalan beberapa langkah atau beberapa meter terus tiba jadi hal yang lain, misalnya saya naik motor terus motornya kempes. Nah kan itu gimana gitu loh. Nah, udah dibuka perempuan-perempuan langsung taat. Nah, jadi di sini kita juga sudah ditegur berulang-ulang, kayak seperti bangsa Israel tadi kalau kita lihat dari cerita. Mereka itu tegur ulang-ulang, kan enggak cuma Yeremia aja yang tegur mereka, tetapi dari nabi-nabinya Tuhan itu, mereka juga sudah menegur bangsa Israel itu ulang-ulang. Mereka enggak sadar-sadar bebal gitu loh. Enggak peka lagi juga dengan kita. Misalnya pasangan udah negur, terus peka-peka, terus tiba-tiba, ah salah kamu, salah kamu, salah kamu. Nah kan jadinya contoh-contoh yang kita bisa ambil dari konteks ini bahwa ketika Tuhan kita langsung langsung taat supaya yang di hal-hal yang nggak baik seperti Israel tadi ketika mereka sudah melakukan hal yang tidak baik tadi tegur ulang mereka terjadi pembuangan Babel. Nah seharusnya mereka nggak itu gitu loh, tapi mereka mengalami karena kita mungkin sudah setengah pertandingannya itu ya karena waktu saya ingin benar misalnya kalau kita kalau laki-laki itu kan kalau nendang bola kalau yang betonnya yang apa namanya sih terasnya itu kan
Nah, terus kakinya kita kan untuk itu kan gini. Nah, coba kalau kaki itu kena duluan sakit nggak? Oh nggak sakit ya Pak. Nah, itu udah ditegur tadinya tapi nggak mau taat gitu loh. Mendingan itu saya bisa teman-teman bisa menangin. Kalau saya sakit kan rugi sendiri kan. Nah, jadi apa pentingnya itu teguran loh. Kalau kita nggak taat, coba kalau saya taat gitu loh. Hal yang tadi Fandi udah bilang, Bram pakai sepatu. Iya, saya pakai sepatunya. Tapi karena saya nggak pakai sepatunya, nah jadi hal buruk yang saya nggak alamin itu terjadi karena ketidaktaatan saya. Jadi saya mau berbagi ini ke teman-teman supaya kita mari sama-sama memperhatikan Tuhan itu kita harus peka. Terus juga kalau sudah ada tegur, sebaiknya itu langsung taat karena kalau kita nggak taat itu mungkin ada hal yang seharusnya nggak jadi gitu loh, nggak kita sangka, tetapi itu jadi gitu loh di kita. Nah mungkin itu sedikit gambaran kalau kita nggak taat sama Tuhan. Nah itulah manusia. Nanti kalau sudah terjadi baru sadar. Tapi kalau masih belum terjadi, masih merasa dalam kata gaulnya apa, padahal Pak, nah seperti itu. Jadi merasa ditegur oleh Tuhan. Nah panjang ini langsung sehancur-hancurnya di hadapan mau menerima Tuhan mengasihi kita karena Tuhan mengasihi kita juga, kita orang percaya dan juga Tuhan segala caranya untuk menolong misalnya kayak tadi tuh dari teman itu Tuhan menolong kita, memakai kita. Nah, oleh sebab itu, baiklah kita taat kepada Tuhan supaya hal yang nggak baik itu terjadi. Amin firman kita semua.